Laut Cina Selatan merupakan titik nyala ketegangan geopolitik, signifikansi ekonomi, dan persaingan strategis dengan sumber daya alamnya yang melimpah, rute perdagangan laut yang penting, dan klaim teritorial yang disengketakan yang memperburuk konflik antara kekuatan besar dan negara regional. Laut Cina Selatan merupakan pusat perdagangan global, sumber daya alam, dan konflik geopolitik dengan perdagangan tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar yang melewati perairannya. Kawasan ini juga diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Konteks historis pengaruh kolonial telah meninggalkan warisan klaim teritorial yang ambigu, khususnya atas Kepulauan Paracel, yang berkontribusi terhadap perselisihan yang sedang berlangsung. Sikap tegas Cina yang dicontohkan oleh 9 garis putus-putus yang kontroversial, dan tindakan balasan strategis AS telah meningkatkan ketegangan. Dengan tindakan kedua negara mencerminkan insentif sistemik yang lebih luas untuk proyeksi kekuatan. Pentingnya strategis kawasan ini ditegaskan oleh relevansinya dengan teori geopolitik klasik dan saling ketergantungan ekonomi regional pada perdagangan maritim. Keterlibatan ASEAN dalam dinamika regional, pengaruh ekonomi Cina, dan respon militer negara-negara yang terkena dampak semakin memperumit situasi. Selain itu, unsur tanah jarang Laut Cina Selatan sangat penting untuk teknologi hijau yang menambah lapisan lain pada persaingan sumber daya. Potensi konflik dan kerjasama pada tahun 2050 diuraikan melalui skenario mulai dari peningkatan militerisasi hingga terobosan diplomatik dan gangguan teknologi. Dengan kawasan tersebut berfungsi sebagai gambaran kecil dari tantangan geopolitik global. Perkiraan dari Universitas Leipzig menunjukkan bahwa terdapat hingga 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam di bawah perairannya. Selain itu, kekayaan perikanan di wilayah ini memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi bagi negara-negara di sekitarnya. Pada video ini menyelidiki jaringan masalah yang kompleks di sekitar wilayah yang sangat penting secara strategis ini. Dengan mengkaji konteks historis pengaruh kolonial, ketegangan saat ini antara negara-negara besar seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, dan lintasan potensial untuk masa depan. Pada video ini mengeksplorasi faktor-faktor struktural yang membentuk perilaku negara. Kepulauan Indonesia dan Laut Cina Selatan, khususnya 3 pintu masuk selatannya, yaitu Selat Melaka, Selat Sunda, dan Lombok, merupakan persimpangan maritim yang sangat penting. Kontrol atas jalur perairan ini menghasilkan pengaruh geopolitik, pengaruh ekonomi, dan implikasi keamanan yang signifikan, yang menjadikannya titik fokus perhatian internasional. Banyak negara di kawasan ini, baik yang kepulauan, semenanjung, atau sekedar dikaruniai garis pantai yang panjang, secara intrinsik terkait dengan laut, dengan infrastruktur transportasi darat yang sebagian tidak efisien. Perdagangan maritim bukan sekedar pilihan, tetapi juga merupakan jalur kehidupan ekonomi. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia sangat bergantung pada perdagangan maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Meskipun ada rute alternatif, mengabaikannya akan menimbulkan biaya yang mahal. Mengalihkan hampir setengah armada dunia ke rute yang lebih panjang ini akan memerlukan peningkatan besar dalam kapasitas kapal, yang mau tidak mau akan menaikkan tarif angkutan hingga 500%. Sekitar 15,7 juta barel minyak melewati Selat Melaka setiap hari, yang mewakili sekitar sepertiga dari semua minyak yang diangkut melalui laut. Dinamika geopolitik Kepulauan Indonesia dan Laut Cina Selatan merupakan lambang relevansi abadi teori geopolitik klasik di era modern. Pentingnya strategis jalur perairan ini menunjukkan validitas berkelanjutan kekuatan laut sebagai landasan kekuatan nasional dan pengaruh internasional. Ketergantungan besar negara-negara regional pada perdagangan maritim menggarisbawahi teori saling ketergantungan dalam hubungan internasional. Teori ini berasumsi bahwa keterhubungan ekonomi selain mendorong kerjasama juga menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk pengaruh politik, seperti yang ditunjukkan oleh potensi gangguan ekonomi dari pengalihan rute. Teori ini mengambil interaksi kompleks antara saling ketergantungan ekonomi dan masalah keamanan. Lanskap geopolitik Laut Cina Selatan memiliki jejak yang tak terhapuskan dari negara-negara Eropa,
khususnya pengaruh Prancis dan Inggris. Negara-negara asing menetapkan batas-batas dengan sedikit memperhatikan klaim etnis atau sejarah yang ada. Ada sistem hukum serta perjanjian mereka menjadi dasar bagi hukum maritim internasional saat ini. Strategi kolonial utama adalah memecah belah dan kuasai, mengeksploitasi atau menciptakan perpecahan di antara penduduk lokal untuk mempertahankan kendali. Dengan melakukan hal itu, para pemukim Eropa dapat mempertahankan keunggulan ekonomi dan militer mereka di wilayah tersebut. Di wilayah Laut Cina Selatan, para penjajah mempelajari dan memanipulasi garis-garis patahan sosial, etnis, agama, dan politik yang ada. Jika tidak ada perpecahan yang jelas, mereka seringkali menciptakannya dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok-kelompok tertentu yang menumbuhkan kebencian dan ketidakpercayaan. Pendekatan ini mengintensifkan persaingan antara kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga mempersulit perlawanan terpadu terhadap negara-negara invasif. Suasana kecurigaan yang dihasilkan masih ada, menghambat kerjasama dan penyelesaian konflik saat ini. Banyak negara di wilayah tersebut tetap berfokus pada keluhan historis daripada menemukan titik temu. Salah satu contoh menonjol dari batas maritim yang tidak jelas yang dipengaruhi oleh intervensi asing di Laut Cina Selatan adalah sengketa atas Kepulauan Paracel. Kepulauan Paracel yang dikenal sebagai Kepulauan Shisha di Cina dan Kepulauan Hoang Sa di Vietnam diklaim oleh Cina dan Vietnam. Selama pendudukan Perancis di Vietnam, Perancis mengklaim Kepulauan Paracel sebagai bagian dari wilayah yang bernama Indochina Perancis. Namun, cakupan klaim ini dan status hukumnya tidak didefinisikan dengan jelas atau diakui secara internasional. Setelah Vietnam memperoleh kemerdekaan, Vietnam mewarisi klaim yang belum terselesaikan ini. Sementara itu, Cina mendasarkan klaimnya pada alasan historis yang mendahului pengaruh asing. Situasinya semakin rumit oleh perjanjian dan deklarasi pasca Perang Dunia II yang tidak secara eksplisit membahas status pulau-pulau ini. Warisan definisi teritorial yang tidak jelas ini telah berkontribusi pada ketegangan yang sedang berlangsung dan konfrontasi militer sesekali antara Cina dan Vietnam atas kendali Kepulauan Paracel, yang menjadi contoh bagaimana ambiguitas era kolonial terus mempengaruhi sengketa batas maritim di Laut Cina Selatan saat ini. Laut Cina Selatan telah menjadi titik fokus ketegangan geopolitik, dengan Cina dan Amerika Serikat muncul sebagai aktor utama yang membentuk dinamika kawasan tersebut. Manuver strategis dan kepentingan yang saling bertentangan telah menyebabkan meningkatnya ketegangan, khususnya atas kedaulatan teritorial. Namun, penting untuk dipahami bahwa kedua negara bertindak dalam sistem global yang mendorong pengejaran kekuasaan dan pengaruh. Pada tahun 2009, Cina mendeklarasikan Laut Cina Selatan sebagai kepentingan inti, istilah yang biasanya diperuntukkan bagi masalah-masalah kedaulatan nasional. Deklarasi ini didasarkan pada 9 garis putus-putus yang kontroversial, sebuah demarkasi yang mencakup sekitar 90% Laut Cina Selatan. Klaim sepihak ini yang belum diakui secara internasional telah menjadi sumber utama ketidakstabilan regional karena dampaknya yang beragam dan luas. Konsep kepentingan inti dalam kebijakan luar negeri Cina mencerminkan pendekatan konstruktivis terhadap hubungan internasional dengan membingkai Laut Cina Selatan sebagai bagian dari integral dari identitas dan kedaulatan nasional. Tiongkok terlibat dalam apa yang oleh ilmuwan politik Alexander Wayne digambarkan sebagai konstruksi sosial atas kepentingan dan keamanan. Narasi yang dibangun ini berfungsi untuk melegitimasi klaim Tiongkok baik di dalam negeri maupun internasional. Dari sudut pandang Tiongkok, klaimnya di Laut Cina Selatan berakar pada hak historis dan sangat penting bagi keamanan nasional dan pembangunan ekonominya. Namun, 9 garis putus-putus tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif yang diakui dan ditrafikasi berdasarkan hukum laut. Beberapa negara Asia Tenggara termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang menyebabkan sengketa teritorial. Penegakan klaim oleh Tiongkok menimbulkan kekhawatiran tentang jalur bebas kapal, komersial, dan militer melalui jalur perairan penting ini yang berdampak pada kebebasan navigasi. Garis tersebut telah menyebabkan peningkatan militerisasi wilayah tersebut, dengan Tiongkok membangun pulau-pulau buatan dan instalasi militer di dalam wilayah yang diklaim untuk menggarisbawahi sikap otoriternya terhadap masalah ini.
Penting untuk dicatat bahwa tindakan Tiongkok meskipun kontroversial tidak terjadi begitu saja. Tindakan tersebut merupakan respon alami terhadap sistem global yang menghargai kekuatan militer dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat dan keinginannya untuk mengamankan kepentingannya di negara-negara tetangganya merupakan faktor pendorong dalam kebijakan Laut Cina Selatan. Sebagai respon terhadap pengaruh Tiongkok yang semakin besar, AS mengumumkan kebijakan Pivot to Asia pada Januari 2012, sebuah agenda politik strategis yang bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di kawasan tersebut. AS juga telah mengambil sikap yang lebih intervensionis dalam beberapa tahun terakhir, secara langsung menantang klaim Tiongkok melalui patroli angkatan laut rutin di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok dengan dalih untuk menegakkan hak lintas bebas, menyediakan peralatan dan pelatihan bagi sekutu regional, khususnya Filipina, untuk meningkatkan kemampuan maritim mereka, dan mendukung putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag yang menolak klaim Tiongkok atas hak-hak historis di dalam 9 garis putus-putus. Sementara AS menampilkan tindakannya sebagai pembelaan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi. Penting untuk menyadari bahwa tindakan ini melayani kepentingan strategis AS dalam mempertahankan pengaruh globalnya dan sebagai balasannya menahan kepentingan Tiongkok. Perilaku Tiongkok AS dapat ditafsirkan melalui lensa teori transisi kekuasaan yang dikembangkan oleh Abramo Vimo Kenneth Organsky. Ketika kemampuan ekonomi dan militer Tiongkok tumbuh, ia menantang tatanan regional yang mapan yang menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Hegemoni saat ini. Dinamika ini mencerminkan pola historis kekuatan yang sedang bangkit, yang berhadapan dengan kekuatan yang mapan, yang seringkali mengakibatkan konflik yang didorong oleh motif perubahan dan pelestarian. Tindakan Tiongkok dan AS di Laut Cina Selatan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dalam sistem internasional. Tatanan global saat ini yang dibangun setelah Perang Dunia II mengutamakan kekuatan militer dan ekonomi sebagai sarana untuk memastikan keamanan nasional dan memajukan kepentingan negara. Infrastruktur negara internasional kontemporer memberi insentif kepada negara untuk menjalankan kebijakan yang meningkatkan kekuatan dan pengaruh relatif mereka, bahkan ketika tindakan tersebut dapat meningkatkan ketegangan regional. Bagi Tiongkok, menegakkan kendali atas Laut Cina Selatan dipandang penting bagi pembangunan ekonomi, keamanan energi, dan ke dalam strategisnya karena hal itu meningkatkan cara keberhasilannya dalam konteks tujuan yang relevan dalam infrastruktur tersebut. Bagi AS, mempertahankan kehadiran angkatan lautnya dan mendukung sekutu regional dipandang penting untuk menjaga pengaruh dan keberhasilan globalnya berdasarkan ukuran keberhasilan yang sama dalam tatanan internasional yang ada. Kurangnya mekanisme internasional yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang rumit tersebut semakin memperburuk situasi. Sementara hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS menyediakan kerangka kerja untuk klaim maritim, penegakannya tetap menjadi tantangan, terutama ketika negara-negara kuat memilih untuk menafsirkan atau mengabaikan ketentuannya secara selektif. Strategi Tiongkok untuk terlibat dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN secara bilateral, bukan sebagai blok kolektif, semakin memperumit situasi. Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok untuk memanfaatkan pengaruhnya terhadap masing-masing negara, yang banyak diantaranya ragu untuk berhadapan langsung dengan Tiongkok karena ketergantungan ekonomi. Pada tahun 2022, Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi ke-10 negara anggota ASEAN. Hal ini menggarisbawahi pengaruh ekonomi signifikan yang dimiliki Tiongkok di kawasan tersebut, yang mau tidak mau berperan dalam kompleksitas sengketa Laut Cina Selatan. Tindakan Tiongkok di kawasan tersebut yang semakin memperburuk keadaan telah merusak kedaulatan beberapa negara ASEAN, terutama Vietnam dan Filipina, menempatkan anjungan pengeboran minyak senilai miliaran dolar di dalam zona eksklusif Vietnam, menabrak kapal pengintai Vietnam, dan menggunakan meriam air terhadap mereka hanyalah beberapa contoh. Demikian pula di dekat Second Thomas Sowell, kapal penjaga pantai Tiongkok telah bertabrakan dengan kapal Filipina menggunakan meriam air dan laser kelas militer terhadap kapal pasokan Filipina. Tindakan ini telah secara signifikan membebani hubungan Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina, mendorong keduanya ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Klaim yang tumpang tindih dan perselisihan yang diakibatkannya dengan negara-negara Asia Tenggara menggarisbawahi kompleksitas kedaulatan teritorial maritim dan hukum internasional. Ancaman konflik yang terus-menerus ditambah dengan berbagai faktor geopolitik dan domestik telah mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kemampuan militer mereka juga. Faktor-faktor utama termasuk pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan peningkatan anggaran pertahanan, kebutuhan untuk memodernisasi peralatan yang sudah tua, masalah keamanan regional, dan keinginan untuk otonomi strategis. Selain itu, tekanan politik domestik dan ancaman non-tradisional yang muncul, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan militer, telah berkontribusi pada tren ini. Akibatnya, analis militer melaporkan peningkatan 13,5% dalam pengeluaran pertahanan di antara negara-negara Asia Tenggara tahun lalu, dengan total 24,5 miliar dolar yang mencerminkan lanskap keamanan yang kompleks di kawasan tersebut. Meskipun memiliki keterbatasan, ASEAN tetap penting untuk menjaga stabilitas regional. Komitmen organisasi tersebut terhadap dialog dan kerjasama, bahkan tanpa mekanisme pemeliharaan perdamaian formal, telah berperan penting dalam mencegah eskalasi konflik sejauh ini. Akan tetapi, proses pengambilan keputusan ASEAN yang berbasis konsensus dan perbedaan kepentingan para anggotanya seringkali membatasi efektivitasnya dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Laut Cina Selatan semakin menjadi penting karena potensi cadangan unsur tanah jarangnya yang penting untuk mengembangkan teknologi berkelanjutan. Seiring dunia beralih ke energi terbarukan dan inovasi hijau, sumber daya ini sangat didambakan. Unsur-unsur utama termasuk neodymium yang digunakan dalam magnet kuat untuk turbin angin dan motor kendaraan listrik, dan litium yang penting untuk baterai pada kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Cina yang saat ini mendominasi rantai pasokan tanah jarang global melihat potensi cadangan di Laut Cina Selatan sebagai peluang untuk lebih mengkonsolidasikan posisi strategisnya. Dengan mengendalikan sumber daya tambahan ini, Cina dapat memperkuat cengkramannya di pasar global untuk unsur-unsur penting ini, yang berpotensi memungkinkannya untuk mempengaruhi pengembangan teknologi dan hubungan internasional melalui pengaruh rantai pasokan. Amerika Serikat yang menyadari pentingnya sumber daya ini secara strategis telah berupaya mengamankan akses mereka sendiri ke unsur tanah jarang. Upaya ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok untuk bahan-bahan penting dan untuk mendukung pengembangan industri teknologi tinggi dan energi hijau. Keberadaan unsur-unsur langka di Laut Cina Selatan membentuk kembali gagasan tradisional tentang geopolitik sumber daya. Tidak seperti minyak dan gas yang telah menjadi fokus utama konflik berbasis sumber daya. Unsur-unsur ini mewakili batas baru dalam sumber daya strategis. Pergeseran ini memerlukan evaluasi ulang terhadap teori dan kerangka geopolitik yang ada untuk memperhitungkan karakteristik unik unsur-unsur ini dan perannya dalam teknologi yang sedang berkembang. Selain itu, potensi ekstraksi unsur tanah jarang di Laut Cina Selatan memiliki implikasi bagi pelestarian lingkungan. Penambangan dasar laut, jika tidak diatur dengan cermat, memiliki dampak yang parah pada ekosistem laut, termasuk perusakan habitat dan polusi kimia. Kekhawatiran lingkungan ini menambah dimensi lain pada interaksi kepentingan yang kompleks di kawasan tersebut, yang berpotensi melibatkan organisasi lingkungan internasional dan mempengaruhi kebijakan negara-negara pesisir. Cadangan unsur tanah jarang di Laut Cina Selatan telah meningkatkan taruhan secara signifikan di wilayah yang sudah tidak stabil ini. Cadangan tersebut telah menambahkan dimensi ekonomi dan teknologi yang penting pada ketegangan geopolitik yang ada, yang mengaitkan isu kedaulatan teritorial, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kemajuan teknologi dan persaingan strategis global. Bagaimana kepentingan yang saling bersaing ini diseimbangkan dan konflik dikelola akan memiliki implikasi yang luas bagi pengembangan teknologi global dan lanskap geopolitik yang lebih luas. Bagian akhir ini merupakan proyeksi lanskap geopolitik potensial Laut Cina Selatan pada tahun 2050. Bagian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai skenario berdasarkan tren terkini, potensi intervensi, dan perkembangan yang tidak terduga. Meskipun prediksi yang tepat tidak mungkin dilakukan, menganalisis dinamika yang ada dan faktor-faktor yang muncul memberikan wawasan berharga untuk perencanaan strategis. Pilihan tahun 2050 sebagai titik fokus dijelaskan melalui beberapa alasan utama.
Tahun ini memungkinkan terjadinya perubahan signifikan sekaligus tetap dapat diprediksi secara wajar, sejalan dengan banyak proyeksi dan model perubahan iklim sesuai dengan cakrawala perencanaan strategis jangka panjang banyak negara, dan sebagai angka bulat secara konseptual dapat diakses untuk perencanaan skenario. Kerangka waktu ini memungkinkan pendekatan yang seimbang untuk membayangkan skenario masa depan, menggabungkan potensi perubahan transformatif dengan landasan analitis dalam tren terkini. Skenario pertama yaitu meningkatnya militerisasi dan persaingan strategis. Dalam skenario ini, tren militerisasi dan persaingan strategis saat ini semakin meningkat. Pada tahun 2050, Tiongkok dapat memperluas kehadiran militernya secara signifikan di Laut Cina Selatan, mengubah pulau-pulau buatannya menjadi pangkalan militer. AS dan sekutunya sebagai tanggapan dapat membangun kehadiran militer yang lebih permanen dan kuat di wilayah tersebut. Kebuntuan militer yang semakin intensif kemungkinan akan berdampak buruk pada perekonomian. Kebebasan navigasi dapat terganggu secara signifikan dengan kapal-kapal komersial terpaksa berlayar melalui labirin rumit, zona-zona pengecualian militer yang tumpang tindih, dan perairan yang disengketakan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya pengiriman, premi asuransi, dan potensi gangguan rantai pasokan yang berdampak pada perdagangan global. Skenario kedua yaitu kebangkitan diplomatik dan tata kelola multilateral. Dalam proyeksi yang lebih optimis, upaya diplomatik dapat menghasilkan terobosan substansial dalam kerjasama regional dan pengelolaan sengketa. Pada tahun 2050, kode etik yang komprehensif dan mengikat secara hukum untuk Laut Cina Selatan dapat sepenuhnya dilaksanakan, yang menyediakan pedoman yang jelas untuk kegiatan militer, eksploitasi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Skenario ini mungkin mencakup pembentukan jaringan zona pengembangan bersama yang canggih yang dikelola oleh Otoritas Pengembangan Laut Cina Selatan Multilateral. Badan ini dapat mengawasi pembagian sumber daya yang adil, menerapkan teknologi mutakhir untuk ekstraksi berkelanjutan, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil di antara negara-negara penggugat. Organisasi ini dapat menerapkan sistem kuota yang dapat diperdagangkan, memastikan panen berkelanjutan sambil memberikan insentif ekonomi untuk konversi. Ketegangan militer dapat menurun secara signifikan dengan Tiongkok menyetujui demilitarisasi sebagian pulau buatannya sebagai imbalan atas pengakuan atas klaim historis tertentu. Amerika Serikat dan sekutunya mungkin mempertahankan kehadiran angkatan laut yang berkurang, tetapi terus-menerus beralih ke peran yang difokuskan pada pinjaman kebebasan navigasi dan dukungan terhadap stabilitas regional. Skenario ketiga yaitu gangguan teknologi dan paradigma strategis baru. Pada tahun 2050, kemajuan teknologi dapat mengubah kalkulasi strategis di Laut Cina Selatan secara mendasar. Terobosan dalam energi terbarukan, seperti konversi energi termal laut dalam yang efisien atau panel surya yang terapung yang canggih, dapat mengurangi kepentingan strategis sumber daya hidrokarbon di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, pengembangan teknologi penambangan laut dalam yang layak secara ekonomi dapat mengalihkan fokus ke endapan besar unsur tanah jarang dan mineral strategis lainnya di dasar laut. Hal ini dapat menyebabkan munculnya bentuk-bentuk baru persaingan sumber daya yang berpotensi berpusat di sekitar wilayah-wilayah yang kaya akan mineral. Selain itu, perkembangan ini berpotensi mengarah pada bentuk kerjasama baru, mengingat skala dan kompleksitas operasi laut dalam mungkin memerlukan upaya kolaboratif. Sebaliknya, hal ini dapat memperburuk ketegangan yang ada jika tidak dikelola dengan hati-hati melalui kerangka kerja internasional dan diplomasi yang kuat. Sebagai kesimpulan, Laut Cina Selatan merupakan gambaran kecil dari tantangan yang lebih luas yang dihadapi dunia kita yang saling terhubung. Laut ini mewujudkan interaksi yang kompleks antara kedaulatan nasional, kepentingan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan kerjasama global. Bagaimana kita secara kolektif mengatasi tantangan-tantangan ini di wilayah kritis dapat menjadi cetak biru untuk mengelola masalah-masalah serupa dalam skala global. Dengan demikian, Laut Cina Selatan tidak hanya menjadi masalah regional, tetapi juga menjadi ujian bagi kemampuan kita untuk menavigasi tantangan geopolitik dan lingkungan yang kompleks di abad ke-21.